Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi nih dengan Ibu Arlina. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang relasi dan fungsi bagian pertama, yaitu menyatakan relasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu konsep fungsi yang terdiri dari domain, kodomain, dan range. Simak video berikut ini ya. Sebelum kita masuk ke konsep fungsi, kita harus tahu dulu nih, fungsi itu apa. Nah, fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kan yang penting daerah asalnya dihubungkan ke himpunan tujuan. Bedanya sama fungsi itu kan dihubungkan ke daerah tujuan, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya, setiap anggota asal harus punya pasangan, tapi cuma ada satu di anggota himpunan tujuannya. Jadi itu syarat fungsi. Oke. Nah, fungsi ini nama lainnya adalah pemetaan. Jadi, kalau kalian bertemu dengan soal matematika dengan istilah pemetaan, itu berarti fungsi ya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misal nih, ibu punya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini daerah asalnya, dan himpunan B ini daerah tujuannya. Oke, coba kita buat relasi-relasinya ya. A1 ini misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B4. Nah, apakah relasi ini termasuk fungsi? Oke, kita cek syarat-syaratnya. Syarat pertama kan setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek, himpunan asalnya kan ada A1. A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, kemudian A3 juga sudah dihubungkan. Yang terakhir, A4 juga sudah dihubungkan. Berarti semua sudah dihubungkan kan? Berarti syarat pertama terpenuhi gitu. Syarat kedua, dihubungkannya tepat satu anggota di tujuan. Kita cek lagi nih. A1 dihubungkan ke B2 aja kan? Lalu A2 dihubungkan ke B1. A3 dihubungkan ke B2. Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4. Semua anggota himpunan asal hanya ada satu anggota kan? Berarti ini adalah fungsi karena syarat pertama dan syarat kedua sudah terpenuhi. Bisa dipahami kan? Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu kasih contoh lagi nih. A1 dihubungkan ke B1, A2 dihubungkan ke B3, A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya. Syarat pertama, setiap anggota himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya. Nah, berarti semua anggotanya. Kita cek, A1 sudah dihubungkan nih, A2 juga sudah dihubungkan, A3 juga sudah dihubungkan. Tapi si A4 ini belum dihubungkan kan? Berarti ini bukan fungsi. Gitu. Bisa dipahamin kan? Oke, satu contoh lagi nih. Misalnya nih ya, A4 kita hubungkan dengan B4. Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya. Syarat pertama kan himpunan asalnya harus dihubungkan semua. A1 sudah dihubungkan, A2 udah, A3 juga udah, A4 juga udah kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Sekarang nih syarat kedua, dia dihubungkan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Kita lihat, A1 dihubungkan dengan B1, pasangannya cuma satu. A2 dihubungkan dengan B3, pasangannya juga cuma satu. A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Berarti A3 ini pasangannya ada dua nih, ada B2 dan B4. Kan harusnya cuma satu pasangan ya. Berarti ini bukan fungsi dong.
Gitu. Bisa dipahami kan? Oke, gimana kalau kayak gini? Ibu punya 2 diagram panah nih, yang kiri sama yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi? Oke, kita cek sama-sama ya. Yang kiri dulu. Yang kiri ini jelas relasinya, karena relasikan yang penting dia menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Oke, masih ingat ya? Nah, walaupun hanya ada satu yang terhubung, dia udah relasi. Jadi yang kiri nih relasi ya. Kalau yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi. Terus yang fungsi ini yang mana, Bu? Gitu. Kita cek. Kan katanya si fungsi ini harus ada syarat-syaratnya. Di pengertiannya kan syarat pertama itu setiap anggota pada daerah asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan atau ke daerah tujuan. Nah, setiap anggota loh ya. Berarti yang di sebelah kiri ini kan yang A4 ini belum dihubungkan. Berarti ini bukan fungsi gitu. Dan di A3 ini juga mempunyai 2 pasangan. Padahal kan syarat kedua itu dihubungkan hanya 1 pasangan. Gitu ya. Kalau yang kanan nih sekarang, apakah dia fungsi? Kita cek lagi. Semua anggota di himpunan asalnya kita lihat. A1 ada pasangannya, A2 ada pasangannya, A3 ada pasangannya, A4 juga ada pasangannya. Berarti syarat pertama memenuhi. Gitu. Nah, sekarang syarat kedua nih. Dia harus punya 1 pasangan aja di himpunan tujuan. Nah, kalau di A1 ini pasangannya ada di B3. Kalau A2 pasangannya ada di B1. A3 pasangannya di B2 dan A4 pasangannya di B1. Jadi, mereka masing-masing punya pasangannya 1 aja kan? Nah, berarti yang ini fungsi karena dia memenuhi semua syarat-syaratnya gitu. Bisa dipahamin kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini, Bu? Gitu. Sebelum kita bahas, kita perhatikan dulu nih diagram di samping ini. Coba perhatikan baik-baik diagram panah ini. Di sini ada himpunan A sebagai daerah asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai daerah tujuannya. Kalau kita perhatikan kan ini ada dari A ke B. Himpunan A ini karena dia merupakan daerah asal. Nah, ini nih yang dimaksud dengan domain. Jadi, jika ditanya domain dari diagram panah ini yang kita sebutkan himpunan A yaitu terdiri dari A1, A2, A3, dan A4. Jadi domainnya itu ya. Nah, selanjutnya nih, kita akan mengenal istilah kodomain. Kalau domainnya itu daerah asal, kodomain ini berarti daerah tujuannya atau biasa itu disebut daerah kawan. Berarti tujuannya ini ke B gitu. Jadi, kodomain dari diagram ini adalah diagram panah ini adalah himpunan B, yaitu terdiri dari B1, B2, B3, dan B4. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya nih, kita lihat kan masih ada satu nih, yaitu range. Range artinya daerah hasil. Hasil berarti di tujuannya dong. Nah, berarti daerah hasil ini di tujuan. Kita cek nih daerah tujuannya. Di daerah tujuan ini, A1 dipasangkan ke B3, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B2, dan A4 ke B1 lagi. Berarti si B4 ini kan nggak punya pasangan nih. Nah, yang nggak punya pasangan ini nggak masuk ke dalam range. Jadi, daerah hasil atau range itu adalah pasangannya aja. Gitu. Jadi di sini range-nya adalah B1, B2, dan B3 aja. Gitu ya.
Gimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, di sebelah kiri ada diagram kartesius, di tengah ada diagram panah, dan di sebelah kanan ada HPB atau himpunan pasangan berurutan. Nah, kita cek satu-satu ya. Kita mulai dari diagram kartesius dulu nih. Ingat, di diagram kartesius itu, di sumbu X itu merupakan daerah asal, sedangkan sumbu Y-nya daerah lawan atau daerah tujuan. Jadi kita cek dulu nih, syarat fungsi kan semua yang ada di daerah asal harus punya pasangan, tapi hanya ada satu di himpunan tujuannya. Di himpunan asal kan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Di satu ini ada pasangannya, tapi dia pasangannya ada 2. Berarti ini sudah menyalahi aturan fungsi dong. Nah, di sini juga sudah kelihatan nih, yang 2 malah nggak ada pasangan. Berarti jelas ya, ini bukan fungsi. Lanjut ke diagram panah. Himpunan asalnya kan si A. Nah, si A ini ada A1 sampai A4. A1 ada temennya atau ada pasangannya, A2 juga ada pasangannya, A3 ada pasangannya, A4 juga ada pasangannya. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua nih, pasangannya harus satu aja. Si A pasangannya cuma di B3, si A2 pasangannya cuma di B1, si A3 pasangannya cuma di B2, sedangkan si A4 pasangannya cuma di B1. Sehingga ini merupakan fungsi, karena dia sudah kedua syaratnya sudah terpenuhi. Tuh. Lanjut nih, sekarang ada FPB. Sekarang kita pakai FPB yang atas dulu ya. Kalau mau ngecek FPB itu lebih gampang loh. Kita cek aja nih daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Kita cek ya. Daerah asal itu kan di daerah disebut yang pertama kali. Nah, jadi di sini yang disebut pertama kali berarti si A, si B, dan si C. A, B, C ini beda semua kan? Nah, berarti ini sudah pasti fungsi. Selanjutnya nih, yang FPB kedua. Nih yang di bawah ya. Di sini daerah asalnya ada A. Ada A lagi. Karena daerah asalnya ada yang sama, ini pasti sudah bukan fungsi. Itu bisa dipahami kan? Oke, lanjut. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat ya, tadi di awal video Ibu sudah menjelaskan bahwa pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Nah, di sebelah kiri ini ada diagram kartesius, sedangkan di sebelah kanan ada himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari kartesius dulu. Nah, yang ditanya sekarang domain. Ingat, kalau di diagram kartesius, domain itu kan yang ada di sumbu X. Berarti kita cek nih yang ada di sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti domainnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Lanjut nih, sekarang ke kodomain. Kodomain kan daerah tujuan nih. Nah, pada diagram kartesius ini daerah tujuan ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kodomainnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ditanya range-nya nih. Range itu kan berarti daerah hasil. Kita cek aja daerah hasilnya. Yang pertama ada 2, lalu ada 5, lalu ada 4. Nah, terus di sini ada 2 juga nih, 2, 2. Sama ya.
Berarti ringnya ada 2, 4, 5. Karena 2 ini hanya cukup disebut atau ditulis satu saja. Tuh. Kalau mau diurut dari yang kecil bisa juga 2, 4, 5. Oke, lanjut ke sebelahnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Ingat, domain selalu disebut pertama kali. Berarti domainnya ada A, B, C. Tuh. Lalu kodomainnya nih. Kodomainnya adalah tujuan. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Lalu yang terakhir ada ringnya. Kalau semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domain, maka ringnya sama dengan kodomain. So, ringnya itu adalah 1, 2, dan 3 juga. Oke ya, bisa dipahami kan? Oke, itu tadi video pembahasan tentang notasi fungsi, domain, kodomain, dan ring. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas bagian ketiga tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. So, stay tune terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.